Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas anwa'us siyami, macam-macam puasa. Min haitsul hilli wal hurmah, dilihat dari segi halal dan haramnya, qad yakunu siyamu wajiban, puasa itu ada yang wajib, wa qad yakunu manduban, ada yang sunnah, wa qad yakunu makruhan, ada yang makruh, wa qad yakunu muharraman, ada yang haram. Jadi hukum puasa itu dari segi halal dan haramnya ada 4, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa yang makruh, ada yang puasa yang haram. Yang pertama, wat tafsilu kama yali, dan pembahasannya nanti akan dijelaskan berikutnya. As-siyamul wajibu, yang pertama adalah puasa wajib. Amma siyamul wajibu, adapun puasa wajib itu fahuwa siyamu ramadhanah, yaitu puasa Ramadan. 1. Yang kedua, wasiyamul qada'i an Ramadan, puasa kodok, ya, mengkodok puasa Ramadan. Wasiyamun nadri, yang ketiga adalah puasa nadar. Jadi nadar itu puasa nadar itu wajib. Misalkan orang bernadar jika mendapatkan sesuatu maka dia akan berpuasa, maka jika tercapai apa yang dia harapkan maka nadarnya wajib dipenuhi, yaitu berpuasa. Wasiyamul kafarati, dan puasa kafaroh, seperti kafarah sumpah. Misalkan dia bersumpah kemudian melanggar, maka wajib hukumnya melakukan kafaroh, dengan diantaranya adalah dengan puasa. Yang kedua, asyamul mandubuh, puasa yang sunnah. Wa amma siyamul mandubuh, adapun puasa sunnah itu fahuwa ma waradat an-nususu bistihbabit tatawwu'i bihi, adalah puasa yang dianjurkan oleh nas-nas syariat. Jadi ada dalilnya, ada dalil tentang kesunahan puasa ini. Walaysa bifardin minal ibadat, tetapi tidak termasuk ibadah fardu. Wahuwa, yaitu apa aja? Siyam, yang pertama, siyamu yaumi arafatah li ghairil haji. Yang pertama adalah puasa hari Arafah bagi orang yang tidak sedang haji. Kapan? Wa huwa fi tasi'idil hajjati. Fi tasi'idil hijjati, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabdanya Rasulullah, hinama su'ila an saumi Arafatah, ketika beliau ditanya tentang puasa Arafah, Rasulullah bersabda, yukaffirus sanatal madiyatah wal baqiyah. Jadi puasa Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Rawahu Muslimun. Wa ammal hajju fa innahu la yustahabbu lahu siyamu Arafatah. Kalau orang yang sedang haji tidak disunnahkan melakukan puasa Arafah. Bal yustahabbu lahu fitruhu, bahkan disunnahkan, dianjurkan tidak berpuasa. Kenapa? Liyuqawwi 'ala du'a fi dzalikal yaum, agar dia kuat atau fisiknya kuat, karena kondisi Arafah itu luar biasa. Yang kedua, saumu yauma asyura wa tasu'a, dan puasa hari Asyura dan Tasu'a. Wa asyura huwa asirul Muharram, Asyura itu adalah puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Wa tasu'a, dan puasa Tasu'a itu wa tasi'u minhu, yaitu puasa di tanggal 9. Wa dalilu istihbabi saumihima, dalilnya adalah ma rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauma asyura wa amara bisiyamihi, Rasulullah terbiasa puasa di hari Asyura dan memerintahkan untuk melakukan puasa Asyura. Wa an Abi Qatadah, dan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an siyami yaumi Asyura, Rasulullah ditanya tentang puasa hari Asyura. Faqala, beliau bersabda, yukaffirus sanatal madiyah, puasa Asyura itu bisa menghapus dosa-dosa yang
telah lalu, tahun yang lalu. Dosa setahun yang lalu yang dihapus. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la in baqitu ila qabilin la asuman nattasi'ah. Rasulullah bersabda, andaikan aku masih diberikan umur sampai tahun depan, la asuman nattasi'ah, maka saya sungguh akan berpuasa di tanggal 9. Rawahu Muslimun. Tetapi lakinnahu sallallahu alaihi wasallam mata qablahu. Tapi Rasulullah setelah bersabda begini, beliau wafat sebelum tahun yang beliau harapkan itu. Wa hikmatu saumi yaumi tasu'a ma'a asyura, hikmah puasa tasu'a berikut asyura innama hiyal ihtiyatu, yaitu diantaranya adalah hati-hati. Kenapa? Lihtimalil ghalati fi awwalis syahri, karena ada kemungkinan keliru fi awalis syahri, tentang awal bulan itu, tanggal 1 itu bisa jadi polemik sebagaimana 1 Ramadan dan 1 Syawal. Wali mukhalafatil yahud, dan untuk menyelisihi orang Yahudi, fa innahum yasumunal asyirah, karena orang Yahudi itu berpuasa di tanggal 10. Lidzalika ustuhibba illam yasum ma'a asyura tasu'a ayyasumal yawmal hadi asyar. Ya, maka dari itu, jika dia tidak puasa tidak puasa di tasu'anya, maka dia dianjurkan puasa di tanggal 11-nya, agar tanggal 10-nya itu tidak puasa satu saja, karena nanti bisa menyerupai orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, saumu yaumil itsnain wal khamis, puasa hari Senin dan Kamis. Wa dalilul dzalika, dalilnya adalah riwayatun an Aisyah radhiyallahu anha qalat, riwayat dari Sayyidah Aisyah, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yataharra saumal itsnain wal khamis, beliau itu selalu semangat berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Rawahu Tirmidzi. Wa riwayatun aidon, dan sebuah riwayat juga an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi, pada hari Senin dan Kamis itu amal perbuatan diperlihatkan, ditampakkan. Fa uhibbu ayyu uradu amali wa ana shaimun, dan saya itu berharap saya itu suka kalau amalku diperlihatkan dalam kondisi saya sedang berpuasa. Kemudian yang keempat, saumu thalathati ayyamin min kulli syahrin, puasa 3 hari di setiap bulan. Wal afdolu, yang utama, antakuna ayyamil layalil baid, 3 hari itu di malam-malam ayyamil baid. Apa itu? Wahia, kapan itu? Wahiyal yaumul tsalitsu asyar, tanggal 13, wal rabi'u asyar, tanggal 14, wal khamisu asyar, tanggal 15 min kulli syahrin qamariyin, di setiap bulan Hijriah. Wasumiyat al ayyamul bait, diberi nama ayyamul bait lianna layali tilkal ayyami min kulli syahrin takunu mustaniratan bidiya'il qamar. Karena kenapa dinamakan ayyamul bait? Karena di malam-malam itu malam-malamnya terang, ya, terang oleh sinar oleh cahaya bulan. Wa dalilu istihbabihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah idza sumta minasyahri thalathan, jika kamu berpuasa setiap bulan 3 hari, fasum thalatha asyrata, maka puasalah di tanggal 13, wa arba asyrotah, dan 14, wa khamsya asyrotah, dan tanggal 15. Rawahu Tirmidzi. Walakin, akan tapi, yustasna siyamul yaumits tsalits asar min Dzulhijjah. Tetapi nanti kalau bulan Dzulhijjah tanggal 13-nya dikecualikan. Fa inna saumahu haramun, karena puasa di tanggal 13 Dzulhijjah termasuk haram, kama sayati insyaallah. Yang selanjutnya adalah saumu sittati ayyamin min Syawal. Ini juga sunnah, puasa 6 hari bulan Syawal. Wal afdalu, yang utama adalah tatabu'uha
akiba Idul Fitri mubasyaratan. Jadi yang utama adalah puasa Syawal itu langsung dilakukan setelah hari raya Idul Fitri berlangsung ya. Walakin la yusyaratu, tapi tidak menjadi syarat. Hanya yang lebih utama adalah setelah Idul Fitri maka dilanjutkan dengan puasa Syawal. Bal tahsulus sunnatu bisyamiha mutafarriqatin. Bahkan meskipun 6 hari puasa Syawal itu terpisah, tidak harus bersambung, itu masih tercapai pahalanya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Rasulullah, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dari, maka seperti puasa setahun. Rawahu Muslim. Yang ketiga, asyamul makruh, puasa yang makruh. Wasyamul makruh, puasa yang makruh itu walladzi yatarattabu ala tarkihi ats-tsawab, yaitu puasa yang kalau ditinggalkan itu mendapatkan pahala. Wala yatarattabu ala fi'lihi tsawabun wala iqabun. Tapi kalau dilakukan maka tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Wa minas shaumil makruh, puasa yang makruh itu adalah ifradu yaumil jumu'ati bis-shaumi, puasa di hari Jumat saja. Jadi makruh ya, makruh puasa hari Jumat saja tanpa disambung dengan hari sebelumnya yaitu Kamis, atau disambung dengan hari setelahnya yaitu Sabtu. Jadi puasa hari Jumat tanpa ada alasan tertentu maka dia tidak mendapatkan pahala tapi tidak dosa juga. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah hadis la yasum ahadukum yaumal jum'ati, jangan berpuasalah kalian itu di hari Jumat, illa ayyasuma qablahu aw yasuma ba'dahu, kecuali jika disambung dengan hari sebelumnya yaitu Kamis, atau disambung dengan hari setelahnya yaitu Sabtu. Kemudian selanjutnya yang makruh puasa itu juga ifradu yaumis sabti bisaumi, puasa di hari Sabtu saja, itu juga makruh hukumnya. Wa dalil dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah Rasulullah bersabda, la tasumu yaumas sabti, janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu, illa fi maftaradallahu alaikum, kecuali yang sudah difarduhkan, diwajibkan pada kalian. Rawahu Tirmidzi. Wa kadzalika, dan demikian juga, yukrahu aidon, dimakruhkan juga, ifradul ahad bisaum, yaitu puasa di hari Ahad saja tanpa disambung dengan hari Senin atau dengan hari Sabtu. Kenapa? Li'annal yahuda tu'azzimu yaumas sabti, karena orang Yahudi itu mengagungkan hari Sabtu, wan nasara yaumal ahad, sedangkan Nasrani itu mengagungkan hari Ahad saja. Maka tidak boleh puasa di hari Sabtu saja atau Ahad saja atau Jumat saja, kecuali disambung dengan hari setelahnya atau hari sebelumnya. Tetapi la yukrahu jam'as sabti, tidak dimakruhkan menggabung puasa hari Sabtu ma'al Ahad, bersama hari Ahad fisyam, dalam puasa. Sabtu dan Ahad digabung tidak masalah. Li'annahu la yu'azzimuhuma ahadu mujtama'in, karena dua kelompok ini tidak mengagungkan dua-duanya sekaligus. Maka kalau umat Islam berpuasa di Sabtu Ahad sekaligus, maka dia menyelisihi Yahudi dan Nasrani, sudah tergolong menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang ketiga yang makruh adalah siyamud dahri, puasa sepanjang tahun. Wa ya ayusarridal insanu as-shauma tilatal am. Apa siyamud dahri itu? Yaitu orang berpuasa terus-menerus sepanjang tahun, duna ayyuftirah, tanpa berbuka sama sekali, tanpa terputus puasanya. Fi ayyamin minal ayyam, di setiap harinya. Jadi bersambung terus. Fa innahu la yukrahu, ini tidak dimakruhkan, idza aftaral insanu al ayyamal lati yuhramu shaumuha. Boleh puasa setahun asalkan di hari-hari yang diharamkan puasa dia tidak puasa.
seperti tanggal 13 Dzulhijjah dan Ayyamut Tasyrik dan lain-lain nanti. Boleh puasa setahun terus-menerus asalkan satu syaratnya, tidak makruh puasa setahun itu syaratnya satu, dia ketika bertepatan dengan hari-hari yang haram puasa dia tidak puasa. Kemudian yang kedua, walam yatruk bihadas siyami haqqan minal huquqil mutarattibati alaihi walam yulhiqu bihi aidan darar. Dengan syarat yang kedua, puasa yang terus-menerus itu tidak menyebabkan dia meninggalkan hak-hak dan kewajiban dia, kewajiban mencari nafkah dan lain-lain, dan tidak menimbulkan bahaya baik bagi fisiknya dan lain-lain. Fa in taraka haqqan aw karihalahu, jika sampai meninggalkan hak-hak dan kewajibannya atau menimbulkan bahaya maka menjadi makruh. Wa dalilu dzalika, dalilnya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akha baina Salman wa baina Abi Darda, mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Fazara Salman Abu Darda, suatu hari kemudian Salman mengunjungi Abu Darda. Faro'a Ummad Darda'i mutabadzilatan, kemudian dia melihat Ummu Darda, istrinya Abu Darda itu dalam kondisi penampilan yang lusuh dan tidak sedang bahagia. Faqala laha ma sya'nuka, kemudian Salman berkata, ada apa denganmu, bagaimana kondisimu? Faqalat, dia berkata, ka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya, istrinya bilang, saudaramu itu loh, Abu Darda sudah seperti orang yang tidak butuh dunia. Jadi sibuk dengan ibadah terus, puasa terus, bangun malam terus. Faqala Salman, maka kemudian Salman berkata, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inna li rabbika alaihi haqqan, sesungguhnya Tuhan mempunyai hak atasmu. Wa li ahlika alaika haqqan, dan keluargamu juga punya hak. Kamu punya kewajiban yang harus dipenuhi pada keluargamu, baik dan kepada Tuhanmu. Wali nafsika alaika haqqan, dan dirimu juga punya hak untuk kamu punya kewajiban untuk menjaga hak-hak tubuhmu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka penuhilah semua hak itu sesuai dengan haknya. Fadzakara Abu Darda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma qalahu Salman, maka kemudian Abu Darda menghadap Rasulullah dan menyampaikan apa yang telah disampaikan Salman tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, shadaqa Salman, benar apa yang diucapkan Salman. Rawahul Bukhari. Jadi puasa setahun itu boleh asalkan tadi syaratnya ketika bertepatan dengan hari-hari yang diharamkan puasa dia tidak puasa. Yang kedua, puasanya itu tidak sampai meninggalkan hak-hak dan kewajibannya, kemudian tidak menimbulkan bahaya bagi dirinya dan lain-lain. Kemudian yang keempat, asyamul muharram. Asyamul muharram, puasa yang diharamkan. Yahrumu siyamul ayyamit taliyatih, diharamkan puasa di hari-hari berikut. Yang pertama, siyamu yaumai idul fitri wal adha, puasa 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi haram puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa dalilu dzalika, dalilnya riwayatun an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, melarang puasa 2 hari, Yaumul Adha wa Yaumul Fitri, yaitu hari Idul Adha dan Idul Fitri. Yang kedua, yang haram puasa adalah saumu ayyamit tasyrik ats-tsalatsati, puasa 3 hari tasyrik. Wahia, yaitu al-ayyamus tsalatsati allati tali yauma Idul Adha, 3 hari yang jatuh yang tepat setelah Idul Adha. Jadi tidak boleh puasa di 3 hari setelah Idul Adha. Wa dalilu tahrimi saumiha, dalil keharamannya adalah riwayatun an Amr bin al-As radhiyallahu anhu annahu qala, adalah riwayat Ibnu Amr bin As, beliau berkata, fahadhil ayyamul lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha. Ini adalah hari-hari yang 3 hari setelah Idul Adha itu
adalah hari-hari yang Rasulullah memerintahkan untuk tidak puasa. Wa yanhana an siyamiha, dan melarang kita puasa. Wa hiya ayyamut tasyrik, namanya adalah ayyamut tasyrik. Selanjutnya puasa yang haram adalah saumu yaumis syakkih, puasa di hari yang ragu ya. Apa itu saumu yaumis syakkih? Wa huwa yaumut tsalatsina min Sya'ban, yaitu tanggal hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Itu haram berpuasa. Kenapa? Haitsu yusyakku fihin nas, haitsu yashukku fihin nasu, karena orang itu ragu di hari itu, hal huwa min Sya'bana aw min Ramadhana, apakah hari tanggal 30 itu termasuk masih bulan Sya'ban atau sudah masuk di bulan Ramadan. Wa haitsu lam tathbut ru'yatul hilal fihi, dan masih belum ada kepastian melihat hilal. Fala yajuzu shaumuhu, maka tidak boleh berpuasa. Bal yambawi i'tibaruhu yauman mutabaqiyan min Sya'ban, bahkan harus menganggap hari itu adalah bagian dari bulan Sya'ban. Wa dalilu tahrimi siyamihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah, man shamal yaumal ladzi yashukku fihi nas faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di hari yang orang-orang itu ragu-ragu apakah itu termasuk bulan Ramadan atau Sya'ban, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah, yaitu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang haram juga adalah saumun nisfi tsani min Sya'ban, puasa di separuh yang kedua dari bulan Sya'ban. Nah, sekarang sudah masuk an-nisfu tsani min Sya'ban, separuh yang kedua dari bulan Sya'ban. Ini haram berpuasa. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah, idan tasafa Sya'banu fala tasumu, jika sudah separuh bulan Sya'ban maka jangan berpuasa. Lakin tantafi hurmatu shaumi yaumis syakki wan nisfi tsani min Sya'ban, tapi keharaman ini, keharaman puasa di separuh terakhir bulan Sya'ban dan puasa satu hari syak itu bisa hilang idza wafaqa 'adatan lis-shaimi, jika sudah orang itu terbiasa berpuasa, aw wasala siyamahu bima qabla nisfi tsani min Sya'ban, atau disambung dengan, atau dia sudah sebelum nisfu Sya'ban dia sudah dia berpuasa kemudian disambung dengan puasa yang setelah Sya'ban. Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Rasulullah, la tuqaddimu ramadhana bisawmi yaumin aw yaumaini, jangan dahului bulan Ramadan dengan puasa satu hari dan puasa 2 hari. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali orang yang terbiasa berpuasa maka lanjutkan puasanya. Rawahul Bukhari wa Muslimun, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Demikian tentang puasa, semoga mendapatkan keberkahan dan manfaat, dan semoga kita bisa sampai pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa diampuni. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.